Dan pernyataannya Chin Lau ini memicu kontra dan pro kontra. Ada yang merasa memang cinta cuman menyuarakan keresahan banyak orang, tapi ada juga yang menilai pernyataannya terlalu mengeneralisasi. Karena faktanya LPDP itu punya sistem seleksi yang ketat, gak cuman ngelihat kondisi ekonomi, tapi juga memang prestasi akademik. Makanya sebenarnya harus ada pertimbangan moral dalam penggunaannya. Di sisi lain, LPDP itu memang dirancang sebagai program strategis untuk mencetak SDM unggul. Bukan cuman bansos aja. Di sini perdebatan makin melebar, listeners. Ada yang setuju sama Cinta. Beasiswa negara itu harusnya diprioritaskan buat mereka yang memang tidak punya akses finansial. Cinta Laura berani banget ngomong kayak gini ya, karena memang dia mampu dan sanggup dan valid gitu loh, listeners, dan memang punya background. Harus dievaluasi lagi sih penerima-penerima LPDP ini lagi. Transparansinya juga kayaknya harus dibenahi. Kita perlu tahu berapa persen penerima dari keluarga yang kurang mampu, berapa persen dari keluarga mampu. Ya nggak sih? Nah, lagi-lagi nih listeners jadi sorotan publik, tapi bukan karena dia main film atau ada project internasional, tapi karena pernyataannya yang cukup tajam soal penerima beasiswa LPDP atau lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, di sebuah kesempatan Cinta ini nyentil soal penerima beasiswa yang lagi rame nih, listeners ya. Dan ternyata penerima beasiswa ini berasal dari keluarga yang sangat, bukan mampu doang ya, sangat mampu. Menurutnya kalau secara finansial dia tuh sebenarnya sanggup membiayai pendidikannya sendiri, apalagi sampai ke luar negeri. Karena kan kalau LPDP itu mereka tuh harus mengabdi lagi kan seusai sekolahnya gitu, listeners. Paling nggak berapa tahun gitu loh. Dan pernyataannya Chin Lau ini memicu kontra dan pro kontra. Ada yang merasa memang Cinta cuman menyuarakan keresahan banyak orang, tapi ada juga yang menilai pernyataannya terlalu mengeneralisasi. Karena faktanya LPDP itu punya sistem seleksi yang ketat, gak cuman ngelihat kondisi ekonomi, tapi juga memang prestasi akademik. Terus visi kontribusinya, rencana studi, sampai komitmen untuk balik ke Indonesia setelah lulus. Yang membuat opini Cinta ini strong banget menurut aku karena memang latar belakang akademiknya sendiri sih. Dia kan kuliah di Amerika Serikat, di Columbia University, ngambil jurusan psikologi dan sastra Jerman. Dia lulus predikat cum laude dan IPK tinggi. Dan gak cuman berhenti di situ, Cinta juga lanjut tuh studi S2 di Harvard University dalam bidang hukum dan kebijakan publik. Jadi kalau misalnya dia ngomongin tentang pendidikan dan juga kebijakan negara, menurut aku valid sih statement dia, ya kan? Karena kan background dia emang pas begitu. Cinta juga menekankan LPDP itu uangnya dari pajak kita. Makanya sebenarnya harus ada pertimbangan moral dalam penggunaannya. Di sisi lain, LPDP itu memang dirancang sebagai program strategis untuk mencetak SDM unggul. Bukan cuman bansos aja. Di sini perdebatan makin melebar, listeners. Ada yang setuju sama Cinta. Beasiswa negara itu harusnya diprioritaskan buat mereka yang memang tidak punya akses finansial. Kalau anak orang super kaya masih ambil dana negara ya rasanya kurang etis. Secara hukum mungkin sah, tapi secara moral kan patut dipertanyakan begitu. Karena kalau kita lihat masih banyak loh anak-anak di daerah yang kesulitan sekolah. Dan ini tuh bukan soal kaya atau miskin, tapi soal kualitas dan kontribusi. LPDP itu investasi negara. Kalau ada kandidat terbaik yang kebetulan dari keluarga mampu tapi punya visi besar untuk Indonesia, kenapa harus dilarang? Mungkin ini statement yang kontra ya, listeners ya. Jangan sampai kita malah menurunkan standar hanya karena faktor ekonomi. Tapi menurut aku ya, kalau misalnya memang dia dari keluarga yang mampu, terus misalnya memang dia pintar, terus akan berjanji akan mengabdi untuk Indonesia, ya nggak apa-apa. Cuman kan yang viral ini kan dia salah ya. Udahlah, dia ternyata dari keluarga nggak mampu, terus habis gitu dia anak-anaknya mau dijadiin WNA. Iya, keluarga mampu banget, terus anak-anaknya mau dijadiin WNA dengan membuat narasi biar anak-anakku nggak WNI lagi, cukup aku aja. Sedangkan dia bisa sekolah, dia dan suaminya sekolah dibayarin sama pajak kita gitu, listeners. Cinta Laura berani banget ngomong kayak gini ya karena memang dia mampu dan sanggup dan valid gitu loh, listeners, dan memang punya background. Harus dievaluasi lagi sih penerima-penerima LPDP ini lagi. Transparansinya juga kayaknya harus dibenahi. Kita perlu tahu berapa persen penerima dari keluarga yang kurang mampu, berapa persen dari keluarga mampu. Ya nggak sih? Jadi kita tahu pajak kita kemana. Atau kita bayar pajak juga nggak murah loh, nggak sedikit pajak kita, listeners. Dan warga Indonesia ini ada berapa totalnya yang bayar pajak? Biaya ke luar negeri kan mahal banget, bisa sampai miliaran rupiah gitu. Makanya
kelihatan jelas isu ini bukan cuman tentang kaya dan miskin, tapi gimana caranya negara ini menyeimbangkan antara kualitas keadilan dan persepsi publik. Mungkin kedengarannya agak tajam ya apa yang diomongin sama Chin Lau ya kan. Tapi ini berhasil akhirnya membuka ruang diskusi, sampai-sampai Pak Purbaya aja akhirnya buka suara kan, yang katanya harus mengembalikan uang kuliahnya sebesar berapa gitu kan, kalau nggak salah 2 miliar rupiah deh, listeners. Dan sebenarnya kalau bahas LPDP itu mungkin terlalu jauh ya, karena untuk bangku kuliah yang beasiswa untuk anak sekolah aja kadang-kadang itu ada orang yang dia mampu tapi dapat beasiswa itu. Caranya gimana? Dia minta surat keterangan tidak mampu. Itu kan jahat, menyalahi aturan. Hatimu tuh di mana? Terus habis gitu kalau misalnya dia sekolah dengan benar ya udahlah, oke, masih bisa dimaafkan. Cuman kalau banyak banget aku baca kejadian di Twitter ya, orang-orang dapat beasiswa kayak gini tapi duit beasiswa dipakai buat party, buat lifestyle-nya dia. Tolonglah, lebih baik itu jujur-jujur aja gitu, listeners. Kalau misalnya kamu memang mampu dan bisa bayar sendiri, toh nanti pas kamu kerja juga kan ujung-ujungnya balik modal.